Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Arum Umarini, NRP 02311840040 dari Teknik Fisika ITS Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan terkait soal dari penugasan sinyal yang sudah ada di dalam layar ini, khususnya untuk bagian nomor 1B, D, dan F. Secara umum, di soal ini sudah disuguhkan grafik di mana sinyal kontinu, grafik barunya ketika soalnya seperti yang ada di opsi ini. Pertama, kita akan menjawab bagian B, di mana yang ditanyakan adalah ketika X 2 min T. Di sini saya sudah membuat codingan untuk menyelesaikan permasalahan dari B. Nah, ini dia codingannya. Jadi, untuk menjawab soal nomor 1B, kita perlu mengetahui bagaimana grafik itu terbentuk dengan persamaan matematis. Lalu kemudian jika kita sudah mengetahui bagaimana grafik awalnya yaitu XT sudah diketahui, kita bisa langsung menghitung untuk persoalan B yang mana tadi X 2 min T. Nah, langsung saja di sini. Di line pertama, kita memiliki fungsi atau sintaks Sims, yang mana sintaks Sims atau simbolik variabel, di mana sintaks Sims atau simbolik variabel digunakan untuk mendeklarasikan simbolik objek dan simbolik expression. Di sini saya mendeklarasikan beberapa fungsi sinyal. Yang pertama ada UT atau unit step function. Lalu yang kedua adalah RT atau fungsi rem. Dan yang ketiganya ada XT, yang mana tadi untuk fungsi dari grafik di soal. Dan yang terakhir ada T0. Jadi dengan sintaks Sims ini kita mendeklarasikan beberapa variabel-variabel tertentu atau fungsi-fungsi tertentu. Di line kedua, di sini ada UT sama dengan piecewise. Sintaks piecewise digunakan untuk mendefinisikan fungsi atau ekspresi tertentu dengan kondisi-kondisi yang ada. Jadi, piecewise ini nanti polanya adalah piecewise dalam kurung kondisi 1, variabel 1, kondisi 2, variabel 2, dan seterusnya. Nah, di line kedua ini saya mendefinisikan fungsi UT atau unit step function, di mana kita tahu bahwa unit step function akan bernilai 1 ketika T lebih besar sama dengan 0 dan akan bernilai 0 ketika T kurang dari 0. Nah, di sini syaratnya sudah ditulis ya dengan menggunakan fungsi piecewise. Selanjutnya, sama halnya untuk fungsi RT atau sinyal rem, di mana kita tahu bahwa sinyal rem akan bernilai T ketika T lebih besar sama dengan 0 dan akan bernilai 0 ketika T kurang dari 0. Nah, di sini kita membuat definisi tersebut. Lalu, di sini, lalu di line keempat, T1 sama dengan min 6. Lalu di line keempat ini, kita menentukan time-nya. Jadi di sini saya menggunakan rentang dari minimumnya min 6 sampai 10. Dan 0,01 ini sebagai time step atau dapat dikatakan sebagai akurasi dari perhitungan MATLAB-nya nanti. Lalu kemudian di sini ada Tx sama dengan T, di mana di sini kita ingin menggambarkan fungsi awalnya yang ada di soal tadi. Grafik yang ada di soal, di mana kan tadi xt, makanya kita tulis di sini T, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada xt sama dengan min U Tx plus 2 ditambah R, Tx plus 2 min R, Tx plus 1 sampai R Tx min 2. Nah, ini merupakan persamaan matematis yang kita dapatkan dari grafik yang ada di soal. Dari grafik yang ini. Nah, ketika dirumuskan secara matematis akan mendapatkan persamaan ini. Lalu selanjutnya kita mendefinisikan X sama dengan subs X T0, T dan 0,T1. Lalu selanjutnya kita memplot dari T1 dan X-nya.
Lalu kita menggunakan subplot ini agar kita bisa sekaligus membandingkan dari yang grafik awal dengan grafik yang mau kita cari. Nah, di sini kita menggunakan subplot 2,1,1 yang artinya di sini kita memiliki 2 baris dan 1 kolom yang posisinya ada di 1, di urutan pertama, seperti itu. Setelah diplot, kita menamai sumbu X-nya dengan time, kemudian kita menamai sumbu Y-nya adalah amplitudo, dan kita menamakan fungsi XT-nya sebagai original sequence atau fungsi awal, seperti itu. Nah, tadi kita sudah merumuskan bagaimana persamaan awal terbentuk. Selanjutnya kita merumuskan bagaimana untuk menjawab apa yang ditanya pada soal, yaitu X 2 min T. Sama seperti sebelumnya, kita bisa langsung copy paste, namun hal terpentingnya adalah di sini, di bagian Tx sama dengan 2 min T. Kenapa? Karena kita mau mencari tahu bagaimana grafik dari X 2 min T, makanya kita tulis di sini 2 min T. Lalu untuk labelnya, sama sumbu X-nya dinamai time, kemudian Y-nya diberikan amplitudo, dan title-nya di sini, karena kita mau meninjau X 2 min T, makanya kita ganti title-nya menjadi X 2 min T. Nah, karena sudah selesai, kita tinggal menjalankannya dengan mengklik tandaran di sini. Kita klik. Nah, ini dia hasil dari codingan yang telah kita jalankan. Nah, ini original sequence-nya merupakan grafik awal pada soal. Lalu, di sini kita mendapatkan grafik untuk X 2 min T. Nah, ini dia. Jadi di sini kita bisa langsung membandingkan kedua grafik ini menggunakan fungsi subplot tadi. Nah, ini dia hasil dari X 2 min T. Seperti ini. Pada soal 1D, ditanyakan bagaimana jika grafik yang terbentuk adalah X 4 min T per 2. Di sini saya sudah membuat codingannya seperti ini. Kurang lebih sama dengan nomor 1B. Jadi kita pertama perlu tahu bagaimana grafik yang ada di soal terbentuk. Nah, ini codingannya sama seperti yang di nomor 1B. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menemukan grafik yang diminta pada soal, yaitu 4 min T per 2. Nah, di sini codingannya sama seperti 1B, namun di line ke-18 inilah yang membedakan, di mana di bagian TX ini kita menyesuaikan apa yang ditanya pada soal. Tadi kan yang ditanya pada soal adalah X 4 min T per 2. Makanya di sini kita masukkan 4 min T per 2. Seperti itu. Nah, untuk yang lainnya sama. Menggunakan sims, kemudian piecewise. Kemudian nanti kita plot dan menggunakan subplot agar kita bisa membandingkan secara langsung bagaimana fungsi aslinya, yaitu XT, dengan fungsi yang ingin kita cari, yaitu X 4 min T per 2. Selanjutnya kita bisa langsung menjalankan codingan ini dengan mengklik tandaran di sini. Nah, ini dia hasil dari codingan yang telah kita jalankan. Ini jadi kita punya original sequence dan fungsi dari 4 min T per 2. Ini kita bisa besarkan saja. Jadi, ini adalah gambar grafik di awal pada soal. Kemudian ini adalah grafik dari X 4 min T per 2. Inilah bentuk dari sinyal X 4 min T per 2. Jadi kelihatan beda ya. Untuk soal nomor 1F, ditanyakan bagaimana jika grafik yang terbentuk adalah XT Dirac T plus 3 per 2 dikurang Dirac T min 3 per 2. Nah, Dirac ini melambangkan dari unit impulse function. Di sini saya sudah membuat codingannya untuk nomor 1F. Nah, ini dia. Kurang lebih alurnya sama dengan nomor 1B dan 1D sebelumnya, di mana kita perlu mengetahui bagaimana grafik yang ada di soal atau grafik originalnya terbentuk. Jadi dimulai dari tadi awal sims, kemudian mendefinisikan UT dan RT, sampai memplot T1, X. Lalu yang kedua adalah kita ingin mengetahui bagaimana grafik yang ditanyakan pada soal. Nah, di sini sama seperti sebelumnya.
Namun yang membedakan adalah lagi-lagi di line ke-18 atau bagian yang TX ini. TX sama dengan T dikali dirak T plus 3/2 dikurang dirak T min 3/2. Nah, ini disesuaikan dengan apa yang ditanya di soal. Tadi kan di soal sebelumnya adalah XT dirak T plus 3/2 minus dirak T min 3/2. Nah, ini kita sesuaikan saja di bagian TX. Lalu kita memplot T1,X dan menggunakan subplot agar bisa kita bandingkan langsung antara original sequence dengan yang ingin diketahui. Nah, ini kita bisa langsung menjalankan coding ini dengan mengklik tanda run. Nah, ini dia sudah terbentuk grafiknya. Nah, ini ada original sequence dengan fungsi yang ingin kita cari tadi. Ini agar bisa lebih luas melihatnya. Nah, ini original sequence-nya yang ada dalam soal tadi, grafik awalnya. Kemudian ini adalah XT dirak T plus 3/2 min dirak T min 3/2. Nah, ini dia hasil dari grafiknya. Ya, kurang lebih seperti ini gambaran dari fungsi XT dirak T plus 3/2 min dirak T min 3/2. Selanjutnya untuk soal nomor 2 ini saya akan mendemonstrasikan terkait jawaban khususnya untuk di poin B, D, dan F. Jadi gambaran umum di soal kedua ini terdapat suatu sinyal diskrit yang ada gambar seperti ini. Kemudian kita disuruh mencari tahu bagaimana grafik jika terdapat fungsi sinyal-sinyal di bawah ini. Nah, untuk yang pertama dulu, yang bagian B, bagaimana jika grafiknya itu dari fungsi X3 min N. Di sini saya sudah membuat codingannya untuk nomor 2B seperti ini. Jadi alur mengerjakannya adalah kita perlu mendefinisikan bagaimana grafik yang ada pada soal tadi terbentuk. Jadi kita mendefinisikan fungsi awalnya dulu, lalu kita mengubah fungsinya sesuai apa yang ditanyakan. Nah, di sini saya mendefinisikan di line pertama ada N sama dengan min 5 sampai 5. Jadi sesuai gambar yang ada di soal sebelumnya yang di sini. Di sini kan titiknya dari min 5, kemudian sampai 5. Nah, makanya saya mendefinisikan seperti di line pertama. Ini kita klik lagi. Lalu, X-nya ini menyesuaikan dari N-nya tadi. Misalnya, di sini kita lihat min 5 kan ini nilainya 0. Lalu, min 4 nilainya min 1, min 3 nilainya min setengah, dan seterusnya. Nah, nanti dicocokkan saja di bagian X-nya ini sampai hasil dari titik N-nya 5. Hasilnya kan 0 tadi ya. Kemudian kita menghubungkan N dan X-nya ini dengan fungsi stem, di mana untuk memplot sinyal diskrit tersebut. Jadi kita plot dengan fungsi stem N, X, lalu kita menggunakan subplot di sini agar nanti kita bisa membandingkan langsung bagaimana dari grafik awal ke soal yang ditanyakan, seperti itu. Ini kita namai sumbu X-nya adalah N dan judul dari grafik awalnya adalah original sequence. Kemudian, kita lanjut ke bagian yang ditanyakan pada soal. Di soal tadi kan ditanyakan bagaimana jika X 3 min N, makanya kita mendefinisikan M-nya ini adalah 3 min N, menyesuaikan apa yang ditanya pada soal. Lalu kita plot lagi menggunakan stem M, X, lalu kita subplot dengan 2,1,2. Jadi, duanya ini melambangkan baris, satunya kolom, dan duanya ini adalah posisi dari grafik tersebut nantinya. Nah, di sini kita bisa langsung menjalankan codingannya dengan mengklik tanda run di sini. Nah, ini dia keluar. Ini kita perbesar. Jadi, ini adalah original sequence atau grafik awal yang tadi ada pada soal. Seperti ini. Lalu, ini adalah perubahan grafik ketika X 3 min N. Nah, seperti ini. Jadi, kita bisa langsung membandingkan dengan fungsi subplot tadi. Nah, ini dia grafik dari X 3 min N. Untuk soal nomor 2D, di sini kita ingin mencari tahu bagaimana grafik jika fungsinya adalah X 3N plus 1. Sebelumnya saya sudah membuat codingannya di MATLAB seperti ini. Jadi sama seperti bagian 2B, di mana
prosesnya kita menentukan, di mana kita menentukan bagaimana fungsi awalnya terbentuk. Kemudian yang kedua adalah kita mendefinisikan untuk fungsi yang ingin ditanyakan. Nah, awalnya tadi sama, jadi N kita definisikan min 5 sampai 5. Dari sini, min 5, titik minimumnya dan maksimumnya ada di 5. Kemudian, X-nya ini adalah nilai dari N, sama seperti poin sebelumnya. Lalu, kita plotting dengan fungsi stem, di mana untuk menghubungkan sinyal diskrit N, X ini, lalu kita beri judul original sequence untuk bagian yang ingin ditanyakan. Untuk bagian yang ditanyakan, di sini kita definisikan NO, yaitu 3N plus 1, sama seperti yang soal pada 2B, pada 2D sebelumnya, di mana X 3N plus 1. Jadi kita definisikan NO-nya 3N plus 1, kemudian kita plot juga menggunakan stem, yaitu NO, X, dan kita lagi-lagi menggunakan subplot agar kita bisa langsung membandingkan antara original sequence dengan grafik yang kita ingin ketahui. Nah, kita bisa langsung menjalankan codingannya dengan mengklik run. Nah, ini dia. Langsung keluar hasil grafiknya. Ini kita perbesar. Jadi, ini adalah original sequence yang tadi ada di soal. Lalu, ini adalah hasil dari X 3N plus 1. Nah, seperti ini. Untuk nomor 2F, di sini ditanyakan bagaimana jika fungsinya adalah X N-2 Dirac N-2. Dirac ini adalah unit impulse function. Di sini saya sudah membuat codingan MATLAB-nya. Nah, ini dia. Jadi, prosesnya masih sama. Kita perlu menentukan bagaimana fungsi awalnya terbentuk. Selanjutnya, dilanjutkan dengan mendefinisikan untuk menjawab pertanyaan dalam soal. Nah, di sini masih sama, kita mendefinisikan N dari min 5 sampai 5, kemudian X-nya adalah nilai daripada N. Kemudian kita plot dengan menggunakan fungsi stem, N, X, lalu kita beri nama sumbu X-nya adalah N, dan title-nya adalah original sequence. Dan kemudian, untuk mendapatkan grafik yang ingin ditanyakan di soal, kita mendefinisikan N1 sama dengan N, lalu N2 sama dengan Dirac N1 min 2 dikali N1 min 2. Jadi, menyesuaikan apa yang ditanya pada soal. Kan di soal tadi ditanyakan bagaimana jika X N min 2 Dirac N min 2. Nah, ini kita tulis di sini. Lalu, kita plot lagi dengan stem function N2, X. Lalu, kita menggunakan subplot agar kita bisa langsung membandingkan bagaimana antara original sequence dengan fungsi yang ingin kita ketahui, yaitu tadi X N-2 Dirac N-2. Setelah seperti ini, kita bisa langsung menjalankan codingannya dengan mengklik run. Nah, ini dia, langsung muncul, ini kita perbesar. Jadi ini adalah fungsi awal atau original sequence yang ada tadi pada awal soal, kemudian ini adalah hasil dari yang kita ingin ketahui, yaitu X N-2 Dirac N-2. Nah, ini dia. Ke-6 soal tadi sudah saya rangkum dalam satu video ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.